Setelah menyelesaikan kasus wanita muda yang bunuh diri, di sore harinya, Jinwo menemui Jinho di sebuah restoran. Saat itu Jinho mengungkapkan niatnya untuk melamar Jin-ah. Dia bertanya kepada Jinwo, apakah adiknya itu menyukai cincin yang dia beli sebelumnya. Setelah itu, Jinho juga sudah menyiapkan sebuah bangunan di salah satu lahan milik perusahaannya. Jinho bermaksud untuk menjadikannya sebuah rumah sakit untuk Jin-ah setelah Jin-ah lulus dari sekolah medisnya. Mendengar rencana Jinho itu, Jinwo bilang bahwa Jinho tidak perlu berlebihan. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri dan mencintai adiknya sepenuh hati. Mendengar itu, Jinho jadi terharu dan langsung memeluk calon kakak iparnya itu. Setelah urusannya dengan Jinho selesai, Jinho kembali ke rumahnya. Di sana dia sudah disambut oleh istri tercintanya yaitu Cha Hae-in bersama seorang anak kecil yang ternyata adalah anaknya Sung Jinwo yang bernama Sung Soo-ho. Pada saat Jinwo sedang menggendong anaknya, Belion dan Igris berdebat. Di sana Belion menyarankan agar tuan mudanya mempelajari ilmu berpedang, sedangkan Igris membantahnya dan menyarankan tuan mudanya agar mempelajari ilmu pengetahuan. Mendengar perdebatan itu, Jinwo langsung bilang bahwa ilmu berpedang dan ilmu pengetahuan sama-sama penting bagi Suho. Lalu Jinwo menambahkan sebaiknya mereka membicarakan itu setelah Suho bisa berjalan. Di sisi lain, sang istri bilang sebaiknya Jinwo juga pulang lebih awal setidaknya sampai anak mereka berhasil melangkah untuk pertama kalinya. Keesokan harinya di kantor kepolisian, Jinwo dipanggil oleh atasannya yaitu Wo Jinchul yang sudah beruban. Di sana Wo Jinchul membahas terkait keikutcampuran Jinwo terhadap kasus yang ditangani oleh detektif lain. Jinchul menyarankan agar Jinwo lebih bisa menahan diri agar dia tidak dibenci oleh rekan-rekannya. Lalu Jinchul menambahkan bahwa sebenarnya tujuan utamanya memanggil Jinwo tidak untuk membahas itu, melainkan dia memiliki kabar bahwa Direktur Go Gun-hye saat ini sedang kritis di rumah sakit. Mengetahui kabar itu, Jinwo langsung pergi ke ruangannya Go Gun-hye. Di sana Jinwo disambut senyuman oleh Go Gun-hye dan mengatakan bahwa ia selama ini telah mencari keberadaan Jinwo. Melihat Jinwo yang bermaksud untuk kembali memberikan ramuan penyembuh kepadanya, Go Gun-hye menolak niat baik dari Jinwo itu. Dia merasa bahwa waktu 10 tahun yang diberikan Jinwo itu sudah sangat cukup baginya. Dikarenakan saat ini Go Gun-hye sudah lelah menjalani hidup, dia memiliki satu permintaan terakhir kepada Sung Jinwo. Go Gun-hye kembali membahas terkait waktu yang hilang bersamanya itu. Dia ingin mengetahui dunia di mana dia bertarung bersama Jinwo dulu. Lalu Jinwo bilang mungkin hal itu adalah kenangan yang tidak ingin Go Gun-hye ingat. Namun Go Gun-hye tetap ingin mengetahuinya. Dia hanya ingin kembali menemukan kenangan yang hilang sebelumnya. Setelah itu, Jinwo memegang tangan Go Gun-hye dan seketika ingatan Go Gun-hye ketika menjadi seorang kepala divisi Hunter Korea Selatan kembali. Di saat sedang mengingat kembali masa-masa itu, Go Gun-hye meneteskan air mata dan banyak mengucapkan terima kasih kepada Jinwo. Go Gun-hye bilang dia tidak akan melupakan kenangan itu. Setelahnya, Go Gun-hye menghembuskan nafas terakhirnya. Jinwo lalu mengusap air mata Go Gun-hye dan berkata bahwa Go Gun-hye yang di kehidupannya saat ini telah berkorban untuk banyak orang juga merupakan seorang pahlawan. Sekali lagi, Jinwo berada di sisi Go Gun-hye hingga nafas terakhirnya dihembuskan. Setelah keluar dari rumah sakit, Jinwo mendapatkan telepon dari istrinya. Dengan panik, Cha Hae-in mengabarkan bahwa saat ini putranya sedang terbang dan mengacak-ngacak seisi rumah. Lalu Jinwo menenangkan istrinya dan bilang bahwa dia akan mengajari putranya terbang sedikit demi sedikit. Kemudian Jinwo mengatakan bahwa hari ini Jinwo akan pulang lebih awal. Terlihat Cha Hae-in sedang stres membereskan seisi rumah yang hancur gara-gara putranya yang terbang ke sana kemari. Di sisi lain, Igris dan Belion malah kembali berdebat terkait masa depan Suho. Selanjutnya kita diperlihatkan flashback di mana Beru untuk pertama kalinya menetas dan bertemu dengan Sung Jinwo. Itu adalah saat pertama kalinya dia bertemu dengan manusia yang tidak takut kepadanya. Dan setelah waktu yang sangat lama berlalu, saat ini dia kembali menemukan manusia yang tidak takut kepadanya, yaitu anaknya Sung Jinwo. Di sana terlihat Suho yang menyukai Beru dan kemanapun Beru pergi, Suho selalu mengikutinya. Beru heran dan berkata kenapa monark kecil ini selalu mendekatinya. Igris yang ada di belakangnya kemudian menjawab, tidak mungkin semut yang lebih besar dari manusia bisa berjalan, terbang dan bicara tidak disukai oleh tuan mudanya itu. Setelah itu Beru kembali ke dunia bayangan dan menemui seorang dwarf. Jadi saat ini Beru sedang menjalankan sebuah proyek pembangunan sebuah patung rajanya untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun Jinwo yang ke-32. Alasan Beru mendatangi bayangan dwarf adalah dia ingin merevisi sedikit pola patung yang dia inginkan. Setelah mendengar penjelasan Grand Marshal Beru, si dwarf bilang meskipun proyek sudah berjalan, namun rencananya itu masih bisa diterima. Tapi dia membutuhkan lebih banyak kuli untuk merealisasikan rencana Beru itu. Bayangan dwarf kemudian meminta izin kepada Beru untuk memanggil para iblis dari Demon Castle untuk membantu. Beru pun mengizinkan kepadanya. Setelah itu Beru pergi untuk mengurus sesuatu. Selanjutnya kita dibawa kembali ke komplek perumahan Jinwo. Di sana terlihat sudah ada sekelompok kriminal yang berniat merampok rumah Jinwo.
Alasan para kriminal datang ke sana dikarenakan Sung Jinwo sudah menghancurkan organisasinya. Jadi saat ini mereka berencana balas dendam untuk merampok rumah Jinwo dan membunuh anak serta istrinya. Mengetahui rumahnya Jinwo tidak ada CCTV, pemimpin kriminal itu tambah pede. Tapi ketika Baru berhasil melompat pagar rumah, Beru langsung mencengkram kepala pemimpin kriminal itu. Beru bilang kepada mereka untuk jangan berisik karena monark mudanya baru saja tidur. Penyusup tidak boleh mengganggu tidurnya. Setelahnya Beru langsung mengeksekusi para kriminal tersebut. Kemudian kembali ke dunia bayangan. Di sana terlihat Esil beserta ayahnya sedang menjadi mandor untuk mengatur pasukannya yang bekerja sebagai kuli. Dan akhirnya para pekerja bersorak ria setelah proyek pembangunan patung Sung Jinwo selesai dikerjakan. Di sana terlihat patung Jinwo yang sedang menggendong Suho sambil mengacungkan sebuah dagger. Melihat hasilnya sesuai dengan ekspektasinya, Beru merasa sangat puas. Beru bilang jika suatu saat monark muda bisa memasuki tempat ini, dia pasti akan merasa senang. Tapi tiba-tiba Suho sudah berada di sana. Beru pun langsung terkejut mengetahui hal itu. Singkat cerita beberapa tahun berlalu. Cha Hae-in dipanggil oleh guru sekolahnya Suho karena Suho menggambar gambaran yang aneh. Suho selalu menggambar sosok bayangan-bayangan hitam setiap kali disuruh menggambar keluarga dan temannya. Menurut sang guru, itu adalah pertama kalinya melihat hal-hal mistis seperti ini. Di sisi lain, di kantor kepolisian Seoul, Sung Jinwo akhirnya menerima kenaikan jabatan. Hal itu dirayakan oleh rekan-rekannya sesama detektif. Seorang detektif bertanya, kenapa akhirnya Sung Jinwo mau menerima kenaikan jabatan ini? Jinwo menjawab bahwa dia sudah kehabisan alasan untuk menolak tawaran itu. Di malam harinya, Cha Hae-in kemudian melaporkan tingkah laku Suho di sekolah kepada Jinwo. Melihat gambaran yang Suho gambar, Jinwo malah memujinya dan bilang jika dia tidak menyangka jika anaknya yang baru berusia 5 tahun itu mempunyai bakat di bidang seni. Kemudian Cha Hae-in bilang ini bukanlah lelucon. Karena faktanya teman-teman Suho takut kepada Suho. Setiap Suho mendekatinya, muka teman-temannya langsung pucat. Padahal Suho tidak melakukan penindasan atau berteriak kepada mereka. Mendengar cerita itu, Junho berpikir kalau anak-anak yang lain menghindari Suho karena mereka merasakan bayangan kematian mereka. Sebenarnya itu tidak akan menjadi masalah karena kekuatannya berasal dari Jinwo. Menurut Jinwo, itu seperti senjata rahasia yang diciptakan oleh dewa dunia lain dan disembunyikan di dalam tubuh demi menghancurkan segalanya. Jika kekuatan Shadow Monarch bertambah besar di dalam tubuh Suho yang mewarisi itu tanpa sepengetahuannya, akan jadi mustahil bagi Suho untuk menjalani hidup selayaknya manusia biasa. Jinwo akhirnya memutuskan untuk menyegel kekuatan Suho tentang prajurit bayangan dan kekuatannya untuk sementara. Beru yang mengetahui rencana rajanya langsung meminta izin untuk memberikan ucapan perpisahan kepada monark mudanya itu. Dan setelahnya Suho bisa menjalani hidup normal hingga saat ini dia sudah memasuki bangku SMA. Ketika di bangku sekolah SMA, Suho telah masuk ke dunia di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Di dalam kelas Suho, ada berandalan bernama Lee Uncul yang mulai membuat gengnya. Uncul merasa bahwa saat ini dia adalah yang terkuat di kelasnya. Namun ada satu orang yang menurutnya nyolot. Bahkan orang itu tidak berkedip ketika menatap matanya. Yap, orang yang dimaksud Uncul adalah Sung Suho. Melihat Suho, Uncul merasa jengkel dan berniat untuk menghampirinya. Namun niatnya itu dihentikan oleh Jo Song Hu yang mengatakan bahwa Suho berasal dari sekolah yang sama dengannya. Jadi dia menyarankan agar tidak menyentuhnya. Uncul yang tidak terima dengan peringatan teman barunya itu terlihat jengkel dengannya. Namun Uncul pun menghentikan niatnya untuk menghampiri Suho. Setelah pulang sekolah, Lee Uncul dan gengnya menghajar Jo Seng Hu hingga babak belur. Melihat Seng Hu tidak bisa memberikan perlawanan, Uncul meremehkannya. Karena rumor yang beredar, Seng Hu adalah orang terkuat di SMP-nya dulu. Sambil merintih kesakitan, Seng Hu bilang bahwa dia bukanlah yang terkuat. Ada seorang yang jauh lebih kuat darinya, sampai-sampai dia tidak apa-apanya dibandingkan siswa itu. Mendengar jawaban Seng Hu yang seperti mendongeng, Uncul kembali menghajarnya. Namun tiba-tiba Suho datang. Suho bilang bahwa Seng Hu sudah bekerja dengan baik. Dan saat ini sudah cukup alasan baginya untuk membela diri. Seketika Suho langsung menendang salah satu teman Uncul hingga terhempas. Kemudian Suho juga mengoplok teman satunya lagi. Tak sampai di situ, ketika Uncul akan memberikan bogem kepada Suho, Suho bisa menangkisnya menggunakan kakinya dan kemudian Suho menendang dagu Uncul hingga moncrot. Setelah berhasil menghajar para berandalan, Suho kembali mengaktifkan klausulnya dengan Seng Hu. Di sana Suho meminta Seng Hu untuk mengaku sebagai orang yang menghabisi para berandalan itu. Hal itu dilakukan agar nama Suho tidak menjadi viral. Keesokan harinya, berita Seng Hu yang mengalahkan para berandalan langsung tersebar di sekolahan. Sementara Suho yang merasa bosan berencana untuk pergi ke warnet untuk menghibur diri.
Namun ketika akan keluar kelas, pintu kelas tidak dapat dibuka. Setelahnya, Suho melihat keluar melalui jendela. Suho sadar bahwa waktu telah terhenti. Ketika Suho sedang bingung melihat fenomena aneh itu, tiba-tiba muncul sebuah gate di kelasnya. Mengalami hal baru dalam hidupnya, Suho terlihat bingung dan berpikir apa yang seharusnya dia lakukan. Karena dia teringat dengan perkataan ibunya yang bilang bahwa Suho sangat mirip dengan ayahnya, akhirnya Suho memutuskan untuk memasuki gate tersebut. Ketika sudah berada di dalam gate, pintu gate langsung tertutup. Di saat sudah tidak ada pilihan lain, Suho langsung memutuskan untuk menelusuri lorong itu. Di sana Suho melihat banyak sekali senjata yang terpajang di sepanjang jalan, dengan segala atributnya yang bisa dia lihat melalui layar sistem yang tiba-tiba muncul. Mengalami itu, Suho merasa bahwa ini mirip dengan video game. Suho kemudian melihat-lihat semua senjata yang ada di sana. Karena merasa bahwa pedang sudah terlalu biasa, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil sebuah sarung tangan berbentuk cakar. Setelahnya sebuah status player muncul. Di sana terlihat status player yang Suho miliki saat ini.